first night. So to me, bring the fire, set the night alight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sanatul Fitri, NIM 19005041. Saya akan menyampaikan hasil analisis dari video yang berjudul Administrasi Kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk ditawarkan, dikembangkan, dan dibagi kepada peserta didik. Landasan hukum yang bisa dijadikan pedoman Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara dan strategi untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori yang dianut oleh pakarnya. Administrasi kurikulum perlu dan penting penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dapat didayagunakan secara efektif dan efisien. Gunawan 1996 menjelaskan bahwa secara operasional kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademika atau warga sekolah. Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Beberapa fungsi dari administrasi kurikulum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai melalui kegiatan ekstrakurikuler yang integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Kurikulum harusnya direncanakan baik-baik sebelumnya. Seringkali secara terperinci mengenai situasi belajar dan semua murid di semua sekolah tingkat tertentu mempunyai kurikulum yang kira-kira seragam. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Kurikulum yang berorientasikan kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Yang ketiga yaitu pengawasan.
atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat dua proses utama, yakni itu pedoman kurikulum, yang meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi, bahan pelajaran. Kedua yaitu pedoman instruksional, diperoleh atau usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik, sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Yang selanjutnya, proses administrasi kurikulum yang terakhir ialah evaluasi kurikulum. Yang pertama yang terdiri dari dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua melalui efektivitas kurikulum. Dan yang ketiga menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat. Yang kedua yaitu desain evaluasi. Di antaranya data yang harus dikumpulkan, analisis data untuk membuktikan nilai dan efisiensi kurikulum. Setelah proses administrasi kurikulum tadi, yang terakhir ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu implementers. Dalam melaksanakan perannya, pendidik hanya sekedar menerima kebijakan perumusan kurikulum. Pada fase implementasi, peran pendidik dalam kurikulum hanya sebatas menjalankan saja. Yang kedua yaitu adapters. Berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik siswa dan kebutuhan daerah. Dalam tahap ini, pendidik memberikan kewenangan dalam menyelesaikan kurikulum yang telah ada dengan kebutuhan lokal dan karakteristik sekolah. Yang ketiga yaitu developers. Guru tidak sekedar menunjukkan isi dan tujuan pembelajaran saja, tetapi juga menentukan strategi seperti apa yang mesti dikembangkan dan bagaimana cara dalam mengukur keberhasilannya. Yang keempat yaitu research. Peran ini dilakukan sebagai bagian dari tugas keprofesionalan guru yang mempunyai tanggung jawab dalam memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya sebagai seorang pendidik. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.